Beberapa waktu belakangan ini, isu mengenai sesar Lembang ramai diperbincangkan masyarakat. Mulai dari apa itu sesar Lembang, kapan terjadinya pergerakan sesar Lembang ini, hingga berapa besar guncangan yang bisa ditimbulkan apabila pergerakan sesar Lembang terjadi. Nggak terlalu tahu ya, cuman yang saya tahu tuh kayak ada pergeseran dari sesarnya itu yang menyebabkan gempa bumi besar di kawasan Bandungnya. Ya, sepengetahuan saya itu aja sih kalau untuk sesar Lembang itu. Taunya seringnya dari mana sih? Banyak dari berita-berita kayak dari TikTok, dari Instagram, kayak gitu. Kebanyakan dari sosial media. Ya, dari sosial media. Apa cenah kata sosmed itu lumayan bikin panik. Ya, bikin panik. Ya, soalnya kan dampaknya juga gede, sama jangkauannya luas terutama itu. Menurut penyelidik Bumi Utama Badan Geologi, Supartoyo, sesar Lembang merupakan sesar aktif di Jawa Barat yang secara geologis tampak sebagai tebing yang berbatasan dengan dataran. Sesar ini terbentang dari Padalarang, Ngamprah, Parongpok, Kecamatan Lembang hingga Cilengkrak dengan panjang sekitar 27 hingga 29 kilometer. Skenario terburuk yang akan terjadi jika seluruh sesar Lembang bergerak bersamaan, yaitu gempa bumi yang mencapai magnitudo 6,8 hingga magnitudo 7. Namun berdasarkan data sejak tahun 1600-an hingga kini, kenyataannya gempa bumi yang disebabkan sesar Lembang tercatat berkekuatan di bawah magnitudo 5 dan guncangannya cenderung tidak terasa hingga kota Bandung. Pergeseran sesar per tahun pergerakannya 2 hingga 4 mili. Yang perlu diperhatikan oleh masyarakat di wilayah Kota Bandung, jangan hanya sumber gempa bumi dari sesar Lembang, tapi sumber gempa bumi lainnya, yaitu dari zona penunjaman, di mana zona penunjaman ini merupakan pertemuan antara dua lempeng besar yang terjadi di Samudra Hindia di selatan Jawa Barat. Dan menurut catatan Badan Geologi, gempa bumi dari zona penunjaman ini itu pernah mengakibatkan kerusakan yang ada di wilayah Kota Bandung maupun Kabupaten Bandung, yaitu tahun 2009, kekuatannya 7,4. Dari sekitar 300 lebih sesar aktif yang ada di Indonesia, menurut Supartoyo, sesar Lembang merupakan sesar yang diprediksi tidak masuk dalam grade A, atau sesar dengan tingkat kewaspadaannya lebih rendah dibandingkan sesar Palu Koro yang ada di Sulawesi Tengah. Badan Geologi mengimbau masyarakat untuk tetap tenang terkait aktivitas sesar Lembang, namun tetap meningkatkan kesiapsiagaan bencana melalui pemahaman titik dan jalur evakuasi, serta pelaksanaan simulasi gempa secara berkala. Tim Liputan, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.